Hai guys, kembali lagi bersama Disatria. Hasrat seksual adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa kepada manusia untuk melanjutkan keturunannya. Hasrat ini juga termasuk kebutuhan dasar atau bentuk pengekspresian cinta pada pasangan yang sudah menikah, baik dari laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya. Pernahkah kalian mengalami bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba menunjukkan alat kelaminnya di depan kalian? Atau kalian pernah mengetahui ada seseorang yang sangat terobsesi dengan bagian tubuh tertentu? Atau mungkin kalian pernah mendengar berita tentang seorang mahasiswa yang melakukan penelitian dengan membungkus sampelnya menggunakan kain jarik. Nah, ini itu merupakan beberapa bentuk dari penyimpangan preferensi seksual. Penyimpangan preferensi seksual adalah suatu kondisi ketertarikan, fantasi, atau perilaku seksual yang menyimpang dan muncul secara berulang terhadap hal yang abnormal atau tidak lazim pada umumnya. Pada kondisi ini, si penderita akan memiliki kecenderungan terhadap aktivitas, objek, ataupun situasi yang tidak lazim, namun dapat meningkatkan hasrat atau nafsu seksualitasnya. Lantas, apa saja sih bentuk penyimpangan preferensi seksual itu? Yang pertama yaitu fetisisme, suatu penyimpangan seksual di mana seseorang merasa bergairah terhadap benda mati yang digunakan oleh lawan jenisnya, seperti sepatu, pakaian dalam, ataupun kaos kaki. Perlu diketahui bahwa fetisisme berbeda dengan parsialisme, di mana fetisisme merupakan kecenderungan terhadap benda mati yang dimiliki lawan jenisnya, sedangkan parsialisme merupakan kecenderungan terhadap salah satu bagian tubuh di luar batas erotis seperti kaki, rambut, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ekshibisionisme, suatu penyimpangan seksual ketika seseorang merasa puas dan mendapatkan rangsangan seksual saat menunjukkan bagian kelaminnya kepada orang lain. Tak jarang, ia juga akan bermasturbasi dengan memainkan alat kelaminnya di depan orang tersebut. Yang ketiga yaitu pedofilia, suatu kelainan seksual ketika seseorang memiliki fantasi atau ketertarikan seksual terhadap anak kecil berusia di bawah 13 tahun. Yang keempat ada frotteurisme, suatu penyimpangan seksual yang membuat seseorang memiliki kecenderungan untuk menggesekkan alat kelaminnya kepada orang lain demi mendapatkan kepuasan. Hal ini seringkali terjadi pada tempat keramaian dan juga padat seperti pasar, di dalam bus, ataupun di tempat-tempat ramai lainnya. Selanjutnya ada transvestisme. Berbeda dengan fetis yang memiliki kecenderungan terhadap barang yang digunakan oleh lawan jenis, transvestisme adalah suatu kondisi ketika seseorang merasa terangsang secara seksual saat berdandan atau menggunakan pakaian yang biasa digunakan oleh lawan jenisnya. Untuk kelainan preferensi seksual berikutnya, mungkin kalian pernah menonton film bergenre ataupun mendengar kata BDSM. Ya, BDSM adalah singkatan dari Bondage, Dominance, Sadomasochism, di mana kondisi ini akan menggambarkan seseorang yang sedang melakukan penyiksaan terhadap lawan jenis ataupun sesama jenis. Sesuai dengan namanya, terdapat dua kelainan preferensi seksual, yaitu sadisme dan masokisme. Sadisme adalah suatu kondisi di mana penderitanya bisa mendapatkan kepuasan seksual saat mereka melakukan kekerasan terhadap partner seksnya. Sedangkan masokisme adalah kebalikan dari sadisme, di mana penderitanya bisa mendapatkan kepuasan saat mereka memperoleh kekerasan atau disiksa. Kelainan preferensi seksual lainnya ada nekrofilia, yaitu kepuasan seksual yang muncul ketika penderitanya berhubungan seksual dengan mayat atau orang yang sudah meninggal. Kelainan preferensi seksual yang tak kalah anehnya ada koprofilia, yaitu kelainan seksual yang menyebabkan penderitanya memiliki ketertarikan seksual terhadap tinja atau feses, di mana mereka akan mendapatkan kepuasan ketika melakukan BAB kepada orang lain atau orang lain BAB di atasnya, ataupun juga bisa dengan mengkonsumsi feses atau tinja. Mirip dengan koprofilia, selanjutnya ada urofilia, yaitu kondisi kelainan seksual yang menyebabkan penderitanya memiliki ketertarikan seksual terhadap urin, di mana ia akan merasakan puas secara seksual ketika melihat orang lain sedang kencing ataupun mengencingi atau dikencingi. Yang terakhir ada bestifilia atau zoofilia, suatu kondisi kelainan seksual yang menyebabkan penderitanya memiliki ketertarikan seksual kepada hewan. Tak jarang, banyak hewan yang menjadi korban pemerkosaan dari penderita kelainan seksual ini. Nah, itu dia tadi, macam-macam dari kelainan preferensi seksual. Jadi, kamu termasuk yang mana nih guys? Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa subscribe channel ini.